waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang teknik budidaya tanaman terong. Untuk mempersingkat waktu, pada pemateri 1 saya persilakan. Tanaman terong atau Sclonum molagnea merupakan jenis sayuran tahunan semusim. Selain India, Indonesia dipercaya merupakan asal tanaman terong. Tanaman ini banyak dijumpai tumbuhan liar di hutan-hutan kita. Namun, saat ini terong ditanam meluas di berbagai belahan bumi. Terdapat banyak ragam terong yang dibudidayakan di Indonesia, mulai dari terong lokal seperti terong latik, terong kopek, terong Bogor, hingga terong impor seperti terong Jepang. Bentuk dan warna buah terong cukup beragam, ada yang berwarna putih, hijau hingga ungu. Bentuknya pun ada yang bulat, lonjong besar hingga lonjong dengan ujung lancip. Kemudian kondisi tanah ideal untuk budidaya terong adalah tanaman lampu berpasir dengan kisaran tanah pH 6,5 sampai 7. Adalah terong berproduksi maksimal pada kisaran suhu 22 sampai 30 derajat Celcius. Yang berikut syarat tumbuh tanaman terong. Yang pertama, tanah. Tanah yang ideal untuk terong adalah tanah lampu berpasir. Tingkat keasaman atau pH tanah yang cocok berkisaran antara 5,3 sampai 6,0. Tanah yang terlalu asam akan menghambat pertumbuhan tanaman. Tanah yang cukup mengandung bahan organik. Yang kedua, suhu. Suhu yang dibutuhkan sekitar 22 sampai 30 derajat Celcius. Suhu yang tinggi dapat mempercepat pembungaan dan perpendek umur panen. Terong cocok ditanam di musim kemarau karena membutuhkan suhu 18 sampai 25 derajat Celcius. Pencahayaan. Terong membutuhkan pencahayaan yang cukup agar pertumbuhannya optimal. Jenis-jenis tanaman terong. Yang pertama, terong ungu. Yang kedua, terong belanda. Yang ketiga, terong telunjuk. Yang keempat, terong latik. Yang kelima, terong putih. Teknik budidaya tanaman terong. Yang pertama, persiapan lahan. Persiapan lahan meliputi pembacakan dan penguraian tanah. Pembuatan bedengan kasar dengan lebar 110 sampai 120 cm, tinggi 40 sampai 70 cm dan lebar paling 50 sampai 70 cm. Pemberian kapur pertanian sebanyak 200 kg per roll mulsa PHP plastik hitam perak untuk tanah dengan pH di bawah 6,5. Pemberian pupuk kandang yang sudah difermentasi sebanyak 20 ton per hektar. 2. Penilaian. Benih yang baik untuk budidaya tanaman terong ungu adalah yang memiliki daya tumbuh di atas 75% dengan benih seperti itu. Kebutuhan benih untuk 1 hektar lahan mencapai 300 sampai 500 gram. Yang ketiga, penanaman. Bibit terong ungu bisa ditanam setelah berusia 25 sampai 30 hari setelah semai. Penanaman sebaiknya dilakukan pada sore hari. Yang keempat, pemeliharaan. Beberapa tahapan pemeliharaan tanaman terong ungu yang dapat dilakukan meliputi penyulaman, penyiangan, penyiraman, pemupukan susulan, dan pemasangan. Selanjutnya, panen bisa dilakukan setiap 3 hingga 7 hari sekali. Yang berikut pemeliharaan dan perawatan tanaman. Yang pertama, penyulaman. Penyulaman dilakukan setidaknya pada umur seminggu atau maksimal 15 hari setelah penanaman. Penyulaman dilakukan untuk menyingkirkan tanaman yang mati, tidak normal, atau juga terserang hama penyakit, dan ganti dengan bibit yang baru. Yang kedua, pengairan dan penyiraman. Pengairan juga perlu dilakukan rutin setiap hari apabila pada masa awal pertumbuhan tanaman
dan pada saat cuaca kering. Yang ketiga, pemupukan. Pemupukan tambahan juga perlu dilakukan. Pemupukan tambahan tersebut dapat dilakukan pada 2 minggu setelah penanaman. Dosis yang diberikan untuk terong organik diberi pupuk kandang atau kompos 0,5 kg per tanaman, dan untuk yang non-organik diberikan urea dan KCI masing-masing dengan dosis 80 dan 45 kg per hektar. Yang keempat, pemangkasan. Pemangkasan atau penebalan pada tanaman terong juga perlu dilakukan, yaitu dengan cara mengambil atau memangkas tunas liar yang berada pada tiap daun awal hingga bunga pertama agar tunas baru serta bunga dapat cepat tumbuh. Yang berikut, panen dan pasca panen. Buah pertama dapat dipetik setelah umur 3-4 bulan, tergantung dari jenis varietas. Ciri-ciri buah siap panen adalah ukurannya telah maksimum dan masih muda. Waktu yang paling tepat untuk panen pagi atau sore hari. Cara panen buah dipetik bersama tangkainya dengan tangan atau alat yang tajam. Pemetikan buah berikutnya dilakukan 3-7 hari sekali dengan cara memilih buah yang sudah siap dipetik. Buah terong tidak dapat disimpan lama sehingga harus dipasarkan segera setelah tanam. Yang berikut kesimpulan. Tanaman terong atau Solanum melogena adalah tanaman semak semusim yang banyak dibudidayakan di Indonesia dan di seluruh dunia. Tanaman ini termasuk dalam famili Solanaceae dan dikenal sebagai sayuran buah karena menghasilkan buah yang mengandung biji. Terong memiliki berbagai manfaat nutrisi dan dapat digunakan dalam berbagai hidangan. Tanaman terong memiliki potensi yang besar bagi sumber sayuran yang kaya nutrisi dan bermanfaat bagi kesehatan. Budidaya terong yang tepat dapat menghasilkan panen yang optimal dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan kesehatan masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.